Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmilatul Mar'ah, NIM 2031-2001. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan sedikit tentang kurikulum PAUD 2013, di mana kurikulum PAUD 2013 mencakup tentang pengertian kurikulum, karakteristik kurikulum, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Yang pertama yang harus saya jelaskan di sini yaitu pengertian kurikulum. Kurikulum PAUD 2013 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan yang kedua, karakteristik. Karakteristik kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengupayakan keseimbangan antara pengembangan sikap pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Dan yang kedua, menjadikan satuan PAUD sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana, di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di satuan PAUD kemasyarakatan dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Dan yang ketiga, mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan pada anak yang dilakukan dengan kegiatan belajar melalui bermain. Dan yang keempat, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap pengetahuan dan keterampilan. Dan yang kelima, mengembangkan rencana program pengembangan untuk mencapai standar kesiapan belajar anak atau KBA melalui pencapaian kompetensi inti yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar dan indikator perkembangan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kompetensi inti, di mana kompetensi inti pada 2013 pendidikan anak usia dini merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai STTP yang harus dimiliki peserta didik PAUD pada usia 6 tahun. Ada beberapa kompetensi inti yang perlu diketahui, yaitu yang pertama, KI 1, menerima ajaran agama yang dianutnya. KI 2, memiliki perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif dan estetis, percaya diri, disiplin, mandiri, peduli, mampu bekerja sama, mampu menyesuaikan diri, jujur, dan santun dalam berinteraksi dengan keluarga, guru, dan atau pengasuh dan teman. KI 3, mengenali diri, keluarga, teman, pendidik, atau pengasuh, lingkungan sekitar, teknologi, seni, dan budaya di rumah, tempat bermain, dan satuan PAUD dengan cara mengamati dengan indera atau melihat, mendengar, menghidup, merasa, dan meraba, menanyai, mengumpulkan informasi, mengelola informasi atau
mengasosialisasikan dan mengomunikasikan melalui kegiatan bermain. KI 4 menunjukkan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan, dan dipikirkan melalui bahasa, musik, gerakan, dan karya secara produktif dan kreatif, serta mencerminkan perilaku anak berakhlak mulia. Dan selanjutnya kompetensi dasar K13, yaitu di mana kompetensi dasar PAUD kurikulum 2013 dibagi menjadi 4 kelompok dengan penjabaran KD1 terdapat 2 rumusan KD, dan KD2 terdapat 14 rumusan KD, KD3 terdapat 15 rumusan KD, dan KD4 terdapat 15 rumusan KD. Di mana kompetensi dasar K13 di sini meliputi 1.1 mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaannya. 1.2 menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan. 2.1 memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat. 2.2 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kreatif. 2.4 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap estetis. 2.5 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri. 2.6 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap aturan sehari-hari untuk melatih kedisiplinan. 2.7 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap sabar, mau menunggu giliran, mau mendengar ketika orang lain berbicara untuk melatih kedisiplinan. 2.8 memiliki perilaku yang mencerminkan kemandirian. 2.9 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli dan mau membantu jika diminta bantuannya. 2.10 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap menghargai dan toleran kepada orang lain. 2.11 memiliki perilaku yang dapat menyesuaikan diri. 2.12 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap tanggung jawab. 2.13 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur. 2.14 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap rendah hati dan santun kepada orang tua, pendidik, dan teman. 3.1 mengenai kegiatan beribadah sehari-hari. 3.2 mengenai perilaku baik sebagai cerminan akhlak mulia. 3.3 mengenal anggota tubuh, fungsi, dan gerakannya untuk pengembangan motorik kasar dan motorik halus. 3.4 mengetahui cara hidup sehat. 3.5 mengetahui cara memecahkan masalah sehari-hari dan berperilaku kreatif. 3.6 mengenal benda-benda di sekitarnya seperti nama, warna, bentuk, ukuran, pola, sifat, tekstur, fungsi, dan ciri-ciri lainnya. 3.7 mengenal lingkungan sosial seperti keluarga, teman, tempat tinggal, tempat ibadah, budaya, transportasi. 3.8
mengenal lingkungan alam seperti hewan, tanaman, cuaca, tanah, air, batu-batuan, dan lain-lain. 3.9 mengenal teknologi sederhana seperti peralatan rumah tangga, peralatan bermain, peralatan pertukangan, dan lain-lain. 3.10 memahami bahasa reseptif seperti menyimak dan membaca. 3.11 memahami bahasa ekspresif atau mengungkapkan bahasa secara verbal dan non-verbal. 3.12 mengenal keaksaraan awal melalui bermain. 3.13 mengenal emosi diri dan orang lain. 3.14 mengenal kebutuhan, keinginan, dan minat diri. 3.15 mengenal berbagai karya dan aktivitas seni. 4.1 melakukan kegiatan beribadah sehari-hari dengan tuntunan orang dewasa. 4.2 menunjukkan perilaku santun sebagai cerminan akhlak mulia. 4.3 menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar dan halus. 4.4 mampu menolong diri sendiri untuk hidup sehat. 4.5 menyelesaikan masalah sehari-hari secara kreatif. 4.6 menyampaikan tentang apa dan bagaimana benda-benda di sekitar yang dikenalnya seperti nama, warna, bentuk, ukuran, pola, sifat, suara, tekstur, fungsi, dan ciri-ciri lainnya melalui berbagai hasil karya. 4.7 menyajikan berbagai karyanya dalam bentuk gambar, bercerita, bernyanyi, gerak tubuh, dan lain-lain tentang lingkungan sosial seperti keluarga, teman, tempat tinggal, tempat ibadah, budaya, dan transportasi. 4.8 menyajikan berbagai karyanya dalam bentuk gambar, bercerita, bernyanyi, gerak tubuh, dan lain-lain tentang lingkungan alam seperti hewan, tanaman, cuaca, tanah, air, batu-batuan, dan lain-lain. 4.9 menggunakan teknologi sederhana seperti peralatan rumah tangga, peralatan bermain, peralatan pertukangan, dan lain-lain untuk menyelesaikan tugas dan kegiatannya. 4.10 menunjukkan kemampuan berbahasa reseptif seperti menyimak dan membaca. 4.11 menunjukkan kemampuan berbahasa ekspresif seperti mengungkapkan bahasa secara verbal dan non-verbal. 4.12 menunjukkan kemampuan keaksaraan awal dalam berbagai bentuk karya. 4.13 menunjukkan reaksi emosi diri secara wajar. 4.14 mengungkapkan kebutuhan, keinginan, dan minat diri dengan cara yang tepat. 4.15 menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan menggunakan berbagai media. Mungkin cukup sampai di sini yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq washada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.